Waktu itu aku dipanggil pemilik pesantren kita, tapi... Astaga, Bapak mau ngapain, Pak? Mau... Ini. Udah jelas kan? Sekarang kamu layani saya. Enggak, Pak! Mulai sekarang, kamu harus melayani saya secara terus-terusan. Dan kalau sampai kamu ngadu, saya akan keluarin kamu dari pesantren ini. Dan saya gak akan segan-segan untuk mengincarmu. Aku takut dikeluarin, karena ayahku udah berjuang mati-matian demi masukin aku ke pesantren. Ayah, kalau udah masuk sekolah nanti, Manda mau masuk pesantren. Supaya Manda bisa jadi anak yang alim dan banggain ayah. Setelah omongan itu, ayahku mati-matian kerja cari uang supaya aku bisa masuk pesantren. Karena itu, aku takut dikeluarin. Aku nggak tega, ayahku udah berjuang mati-matian demi aku. Sebenarnya selama ini kami juga jadi korbannya. Maksudnya? Waktu itu aku juga dipanggil ke ruangan bapak pemilik pesantren. Assalamualaikum. Bapak mau ngapain, Pak? Lalu ia pun melakukan itu dengan paksa. Dia juga mengancam kami. Gimana kalau kita aduin ini ke Pak Ustadz dan santri lainnya? Pasti mereka percaya. Percuma, kita udah coba laporin ke Pak Ustadz dan santri lain. Tapi mereka nggak ada yang percaya kalau bapak pesantren itu ngelakuin hal itu. Mereka pada takut sama bapak itu. Dan akhirnya kita milih diam. Iya, kabarnya siapapun yang berani macam-macam atau ngelawan dia bakal hilang. Kamu kenapa sedih? Biar aku bantuin ya. Kurang ajar. Kamu tenang aja ya, aku bakal bantuin kamu kok. Itu kan wanita malam. Mau ngapain dia jalan sama wanita malam? Kita ke tempat saya aja ya. Saya ada hadiah buat kamu. Oke, Om. Dia kan pemilik pesantren. Ngapain dia pesan wanita malam? Kita ke tempat saya aja ya. Saya ada hadiah buat kamu. Oke, Om. Ini nggak bisa dibiarin. Ayo kita pergokin dia. Manda, siapa dia? Kenapa penampilan seperti itu? Dia Hijau, siluman ular yang bakal bantuin Manda. Sekarang, Bapak dengerin Manda dulu. Selama ini, Pak Rino pemilik pesantren ini selalu menodai para santri wanita. Bahkan saya jadi korbannya, Pak. Apa? Kamu jangan ngawur ya, Manda. Pak Rino nggak mungkin melakukan seperti itu. Beneran, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, saya bisa buktiin kok. Tadi saya sama Hijau sudah mengikuti Pak Rino dan melihat Pak Rino memesan wanita malam. Sebentar lagi, dia bakal kesini kok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada apa ya ini? Dasar cowok munafik. Sekarang kamu akuin kalau kamu udah menodai para santri di sini. Maksudnya? Bapak nggak bisa pura-pura lagi. Buktinya udah jelas. Dan tadi kami udah mergokin Bapak mesen wanita malam. Wanita malam? Kalian ini ngomongin apaan sih? Pak Ustadz cek aja mobil itu. Di dalam mobil itu ada wanita malam. Sepertinya mereka mau memergoki aku. Sembunyiin dia. Quran. Al-Quran itu saya beli untuk menambah calon santri di pesantren kita. Manda, apa-apaan ini? Kamu menipu saya ya? Sumpah demi Allah, Pak. Tadi saya lihat Pak Rino nyewa wanita malam untuk dibawa ke tempatnya. Berani-beraninya kamu berbohong dan mempermainkan sumpah. Sekarang, bapak kamu... Cukup! Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bersama Manda. Entah trik apa lagi yang kamu mainkan untuk menginginkan wanita malam itu. Kamu siapa? Bahkan saya nggak kenal sama kamu. Aku Hijau. Dan aku akan ngasih kamu pelajaran karena sudah menodai para santri ini. Cukup! Kalian berdua sudah keterlaluan. Kalian telah mempermainkan sumpah dan kalian memfitnah tanpa bukti. Manda, kamu harus sadar, kamu seorang santri di pesantren ini. Tapi kamu malah bermain sama siluman ular seperti dia. Minggir kamu. Aku tidak mau melukai manusia yang tidak bersalah. Kalau begitu, kau harus terpaksa melawanku. Hijau, sekarang kita harus gimana?
Pak Ustadz udah gak percaya sama aku. Dan sekarang kita pasti dicari sama orang-orang pesantren. Kamu tenang aja ya, aku ada cara lain. Sekarang, biar aku aja yang nyelesain masalah ini. Dia santri wanita di pesantren ini yang udah bekerja sama dengan siluman ular untuk menyerang saya. Dan dia juga sudah memfitnah saya yang tidak-tidak. Dan saya mau kalian, Pak Ustadz dan para santri untuk membawa dia ke hadapan saya. Bagus, dia terpancing. Jadi apa rencana kamu untuk ngebuktiin kejahatan Pak Rino? Hijau, gawat. Kenapa Mel? Saya disuruh Pak Ustadz buat nyari kamu, buat jumpain kamu ke Pak Rino. Gimana nih Hijau? Kalau kamu sampai ketemu dia, kamu pasti diapa-apain kayak kami. Tenang aja, ini memang rencanaku. Kalian nggak perlu takut. Dengar-dengar kamu santri baru ya di pesantren ini. Karena badan kamu bagus, sekarang kamu layani saya. Kenapa cuma diem? Pasrah. Jarang-jarang loh saya lihat santri yang mau dinodai tapi nggak ngelawan. Kalau gitu, saya nggak perlu repot-repot buat maksa. Dasar cowok genit, kamu udah masuk ke dalam jebakanku. Dengan sihir ini, kamu akan terus tidur dengan mimpi burukmu itu. Sampai aku membangunkanmu. Pergi kau bencong! Jangan sentuh aku! Ayo dong sayang, sebentar aja. Tidak! Tidak! Nakal. Sekarang, aku akan cari bukti untuk membuktikan kejahatanmu. Dasar cowok sinting. Pintu terlarang. Terkunci. Aku harus masuk dengan sihirku. Astaga, apa-apaan ini? Kamu? Dia kan jasad wanita malam yang kamu pesan. Mau kamu apain dia? Dan untuk apa semua alat ritual ini? Dasar siluman bodoh! Itu adalah pesugihan. Waktu kamu mergoki saya mengubahnya menjadi Quran tanpa kamu sadari. Selama ini aku bisa kaya karena pesugihan. Dasar manusia rendahan! Akan kubunuh kau! Buru-buru banget sih cantik. Bisa kali kita ngobrol dulu. Aku membangun pesantren ini dan menjadi pemiliknya agar aku mudah mendapatkan tumbal. Jadi, selama ini kau juga menumbalkan santri-santri itu? Benar, aku sengaja memanggil santri wanita itu ke kamarku untuk kunodai. Dan jin peliharaanku sebagai syarat. Selama ini, kami berdua selalu berbagi tubuh untuk menikmati para santri wanita itu. Kurang ajar. Jadi selama ini kalian berdua yang udah menodai Manda? Jadi namanya Manda. Saking banyaknya, saya sampai gak ingat berapa banyak santri yang udah saya nodai. Lagian, gak ada gunanya juga saya mengingat nama mereka. Karena siapapun santri yang berani mengadukan saya akan membunuhnya dan menjadikannya tumbal. Jadi, percuma saja saya mengingat nama orangnya. Ikuti dia. Kalau sampai dia ngadu ke Pak Ustadz dan para santri, bunuh dia dan jadikan dia tumbalku. Jadi, selama ini selain kamu nodain para santri, kamu juga menumbalkan mereka? Benar, para santri yang berani macam-macam sama saya ancam dikeluarkan. Padahal mereka mati menjadi tumbal. Kamu! Tempat ini tidak cukup puas untuk menghajar kalian berdua. Dengan begini, aku lebih puas untuk mengasih kalian pelajaran. Ternyata peliharaanmu cukup setia ya sama kamu. Tapi semua itu percuma, karena kamu akan tetap mati di tanganku. Inilah akibatnya karena kau sudah menodai para santri dan sering melakukan kejahatan. Sekarang, terima ini. Tolongin saya diserang sama siluman ular itu. Dasar siluman jahat. Berani-berani aku nyerang pesantren ini.
Selama ini dia yang udah menodai para santri. Dan dia juga... Dasar siluman ular sialan. Selain kau menyerangku, kau juga menuduhku. Aku ini pemilik pesantren. Mana mungkin aku menodai santriku sendiri? Tapi... Pergi kau siluman ular sialan. Pergi kau, pergi kau. Stop! Manda, Apa yang dikatakan Hijau itu benar. Selama ini, Pak Rino sudah menodai para santri wanita. Bahkan saya menjadi korbannya. Saya juga. Saya juga. Dasar santri-santri sialan. Selama ini, mereka ini juga membantu siluman ular hijau itu untuk menyerang saya. Mereka ini pasti juga memfitnah saya. Kalau begitu, biar saya tunjukin buktinya. Selama ini, dia sudah menodai para santri wanita yang ada di pesantren ini. Selain menodai para santri, ia bahkan menemukan seorang wanita malam yang ia pesan. Aku membangun pesantren ini dan menjadi pemiliknya agar aku mudah mendapatkan tumbal. Itu cuma sihir buat ngefitnah saya. Kalian gak mungkin percaya kan sama yang namanya sihir? saya memang tidak percaya sihir. Tapi karena sihir tadi, itu sudah menjelaskan bahwa santri yang keluar dari sini hilang dari pesantren ini. Selama ini, saya sudah salah percaya sama Bapak. Sekarang Bapak tanggung jawab atas perbuatan Bapak di penjara. Semoga Bapak bisa berubah dan bertobat di hadapan Allah. Hijau, maafkan saya, karena saya telah menuduh tidak kepada kamu. Padahal kamu telah membantu kami. Maafkan saya, karena saya memandang kamu sebelah mata, karena kamu adalah seorang siluman ular. Gak apa-apa Pak Ustadz, yang penting semuanya udah selesai dan tidak ada lagi yang jadi korbannya.